له شريفة طلحة بن أحمد بنت أحمد بن زيد معبود والحبيب طاهر بن محمد الحداد ثم إلى وخصوصا إلى روح المرحوم كنت بالنبي وثم إلى روح المرحومة سامح بنت لهب وثم إلى أرواح والدينا والديكم خاصة وأخواتنا وأخواتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسلام والجنة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para asatidz, para imam, para sepuh bin sepuh, khususan pada sepuh kita Ustaz Saiful bin Kiai Haji Mahalli athallallahu umrah as-sihah wal afiyah, dan kepada saudara-saudara sekalian jamaah majelis Burdah Purwosari. Lama saya hanya mau memenuhi janji bahwa minimal sebulan sekali kita ngaji santai-santai aja ya, tidak usah yang berat-berat ya, ngaji yang yang dalam keseharian kita ngaji Burdah ya. Mungkin ada yang sudah lupa mana Burdah, apa itu Burdah ya, atau mungkin ada sudah pernah membaca. Apa kita ulang sedikit kan. Burdah ini ditulis oleh Imam Muhammad bin Sa'id bin Abdullah bin Sa'd Haji Al-Musiri. Beliau tinggal di Mesir kan? Berguru kepada Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi berguru kepada Imam Asy-Syadzili. Ini thariqahnya thariqah Asy-Syadziliyah kan? Imam Abdul Abbas Al-Mursi itu seorang yang kecintaannya kepada Nabi itu sangat sungguh luar biasa. Beliau pernah mengatakan dalam qaulnya yang masyhur ya, "Law ghaba anni Rasulullah tarfat 'ain ma'adat nafsi minal muslimin." Andai Rasulullah itu hilang sekejap saja dari pikiranku, maka aku menganggap diriku bukan sebagai seorang yang muslim. Sekejap saja hilang Rasulullah. Artinya apa? Artinya setiap hari beliau setiap detik mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Banyak qaul-qaul beliau yang dikutip oleh para ulama. Ya? Burdah ini ada tiga. Ya, burdah ini ada tiga. Yang pertama, yang burdah yang asli, maksudnya yang ketika seseorang memuji Nabi Muhammad dikasih langsung burdahnya Rasulullah oleh Nabi Muhammad. Ya, kita awal-awal pernah ngaji. Yang menghina Rasulullah namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Awalnya beliau menghina Nabi dengan syair-syairnya. Kemudian para sahabat, wahai Rasul, bagaimana kalau kita penggal saja kepada Nabi adalah Nabiul Rahmah, yang penuh dengan diutus bukan untuk itu ya, diperangi baru memerangi. Tapi kalau orang hanya menghina Nabi, biarkan saja sampai dia mendapatkan hidayah. Akhirnya dia memuji Nabi, masuk Islam, memuji di hadapan Rasulullah, dikasih burdah oleh Rasulullah. Langsung burdah dipakai. Artinya Rasulullah senang ya, ketika ada orang memuji beliau. Kenapa senang? Karena orang itu beriman kepada Allah dan kepada Rasul ya. Yang kedua, burdahnya Al-Imam Al-Busiri ya. Itu qasidahnya namanya qasidah Banyak Su'ad. Tapi yang lebih terkenal yang mana? Yang banyak orang kenal Imam Busiri ya. Padahal beliau hanya dikasih burdah itu dalam mimpi. Di dalam mimpi. Di syarahnya Sayyid Muhammad bin Ajib
Sulaiman dikatakan ketika beliau menulis syair burda ini dalam keadaan sakit, beliau putus asa, kena lumpuh setengah badan, putus asa. Jadi gimana caranya sembuh ini? Sebelumnya beliau memuji para raja-raja, kasih duit. Akhirnya beliau mengakui bahwa ini tidak benar, ini makhluk yang paling pantas aku puji hanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika mengarang itu, di sebagian syarah mengatakan ketika sedang mengarang beliau tertidur. Nah, dalam tidurnya itu beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Ada yang mengatakan diusap tempat sakitnya dia oleh tangannya Nabi dalam mimpi. Ketika bangun sakitnya disembuh. Ada yang mengatakan dikasih burda oleh Nabi Muhammad, selendang. Ya. Sampai-sampai di syarahnya dikatakan ketika setelah selesai beliau selesai menulis, ya, belum dikabarkan kemana-mana tulisan beliau di kalangan beliau ini. Beliau bermimpi Nabi, paginya itu ada datang seorang soleh kepada beliau. Ya, orang soleh datang kepada beliau bertanya, wahai Imam Busiri, mana syair karanganmu yang kau tulis untuk Nabi Muhammad SAW? Padahal ini karangan belum beliau kasih kemana-mana. Kata Imam Busiri, saya bingung, bagaimana mungkin engkau mengetahuinya? Dia bilang, tadi malam aku bermimpi melihat engkau membaca qasidah burda ini di hadapan Nabi, dan Nabi menggoyang-goyangkan badannya ketika engkau membacakan qasidah burda. Ini qasidah burda ini masyhur di mana-mana. Ya? Yang tadi yang Ka'ab bin Zuhair Ta'ala masyhurnya. Ya? Karena masyhurnya ini dibaca di seluruh dunia. Ya, dibaca di seluruh dunia, seluruh belahan dunia dibaca qasidah burda. Bahkan kalau kita mau telisik, semua lagu dipakai di qasidatul burda itu panjang pendeknya ada berpengaruh. Panjang pendek di tasdidnya itu tetap. Coba teman teliti sampai di rumah, pakai lagu apa saja itu panjang pendeknya ada pengaruhnya. Ya coba, benar ya? Pengen yang dipaham. Ini qasidatul burda. Dan yang ketiga ada qasidahnya seorang sastrawan yang hebat juga, yang namanya Ahmad Syauqi. Beliau juga menulis burda, tapi beliau mengatakan karangan saya ini meniru karangannya Imam Al-Busiri, Nahjil Burda. Ya, sehingga burda ini dikatakan oleh para ulama sebagai karya sastra atau syair pujian terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menandingi menurut para ulama. Ya. Kemarin kan kita udah ngaji ya, bab pertama ya. Bab pertama kita udah ngaji. Sekarang saya menarik ini bab pasal yang ketiga ini. Ya, qalamtu sunnatan man ahya qalama ila an ishtaqat qadamahu durra min warq. Ini Imam Busiri mengatakan di malam hari dia menghidupkan malam-malamnya itu dengan sholat sunnah sampai kakinya bengkak. Kalau kita gilar-gilaran, bangun cuma kencing aja. Rasulullah SAW yang sudah maksum, ya, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, sholat sunnah tahajudnya sampai kakinya bengkak. Ditanya kenapa? Afala akuna abdan syakur. Jadi Nabi sholat itu untuk supaya menjadi hamba yang bersyukur saja kepada Allah. Kalau kita beribadahnya apa? Pengen apa? Pengen banyak ya, keinginan dunia terutama, iya kan? Kita kelaskan, tak apa itu bagus. Tapi bagi orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah itu keburukan. Hasanatul abrar sayyatul. Sholat di rumah sendirian bagus, tapi bagi kiai, ya, bagi orang yang punya ilmu itu buruk. Harus sholat berjamaah di masjid. Ya. Itu kalau kita kan sholat duha untuk rezeki ya. Rasulullah sholat tahajud hanya untuk menjadi hamba yang bersyukur
syadda min syarril ahsya'i wa qawaid. Ya, sampai beliau itu menahan lapar dengan mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Warawadat jibal syum min dhahabin, sampai gunung-gunung ya, di Mekah itu menawarkan dirinya menjadi emas untuk Nabi Muhammad. An nafsihi fa'araha ayyam syam, ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Kalau orang yang berkecukupan ya, punya emasnya banyak, kaya, dikasih emas, wajar nolaknya. Iya kan? Tapi kalau orang yang Rasulullah yang hidupnya pas-pasan menolak emas, itu sesuatu yang luar biasa. Kita aja kadang di rumah, di dapur ada beras, ada minyak, ada macam-macam udah penuh. Ada orang datang bawa amplop 50.000 untuk nyoblos si fulan, kita mau terima? Sudah enggak? Hah? Loh, Rasulullah ini dalam keadaan tidak punya, ditawarkan gunung untuk menjadi emas, ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan karangan Imam Busiri, bukan ngarang-ngarang, ada dalam riwayatnya, dalam kitab-kitab hadis itu ada. Ya. Jadi Imam Busiri ini mengarang ini berdasarkan riwayat hadis yang sahih, yang mutawatir. Ya. Yang mutawatir hadis. Mutawatir itu yang banyak disaksikan oleh para sahabat. Ya. Wa akadat sudahu fiha daruratuhu, dan telah teguh kezuhudannya. Ya. Maksudnya menolak dunia Rasulullah SAW. Inna darurata la ta'du 'ala al-isri, sesungguhnya keperluannya kepada dunia tidak bisa melampaui sifat maksudnya, sifat sucinya. Ya. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratuhu laulahu lam tufraj ad-dunya min al-'adam. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu butuh kepada dunia? Tanpa beliau dunia ini tidak ada. Ya. Ini nanti ada yang pentingnya di sini, ya, yang perlu digarisbawahi. Ya. Saya lewati aja. Ya. Nabiyyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'am. Nabiyyuna, nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, yang memerintahkan sesuatu kebaikan dan melarang kepada yang buruk. Fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'am. Tidak ada yang lebih tepat janjinya, tepat perkataannya ketika dia mengatakan tidak atau dia mengatakan iya. Jadi iya tidak itu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang perlu digarisbawahi di sini, ya, amar ma'rufnya Nabi Muhammad SAW yang saya baca di syarahnya itu bersifat belas kasih. Ya. Sekarang orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dilandasi dengan kebencian kepada kemungkaran. Benar nggak? Ya, loh dia banyak siapa? Ya. Dia mau melakukan nahi munkar tapi dilandasi dengan kebencian. Itu tidak ada dalam konsep beragama. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu karena kebencian, ya, ada dai. Contohnya saya lah. Saya ngajak orang untuk benci kepada seseorang atau kepada satu kaum, satu kelompok, itu sudah tidak sesuai dengan ad-dinur rahmah. Tidak sesuai dengan apa? Agama ulas asih. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tidak sesuai dengan an-nabiyyur rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Sudah contoh ini. Kalau ada seorang dai ustaz, ya, dia ngajak kepada kebencian dengan agama tidak cocok, dengan Nabi tidak cocok. Dengan ayat Allah Bismillahirrahmanirrahim tidak cocok. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, tidak ada kebencian, itu tidak ada. Walaupun
kupas sedikit aja. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian, laqad ja'akum rasul, seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Rasulullah diutus bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis jin, ya. Supaya apa? Supaya kita yang serba kekurangan ini bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa tersambung dengan Allah. Karena tidak mungkin kita yang kotor ini bisa terkoneksi langsung dengan Allah yang Maha Suci. Tidak mungkin kita yang serba kekurangan ini bisa terkoneksi langsung dengan Allah yang Maha Sempurna. Sehingga diutus seorang Rasul berupa bentuk manusia, tapi manusia yang paling mulia, manusia yang paling suci, manusia yang paling sempurna. Itu, ya. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat. Ya. Ini coba garis bawah. Sungguh berat bagi Nabi Muhammad, ya, penderitaan yang menimpa kalian. Jadi kalau kita menderita, Rasulullah itu apa namanya bahasa Jawanya? Tak tega, susah Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma anittum, susah Rasulullah. Jadi pernah ada satu riwayat mengatakan ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Bighal. Tahu Bighal? Apa? Hah? Bukan. Keledai itu himar. Bighal itu di atas keledai, di bawah kuda. Ya? Kalau himar itu keledai. Jadi kalau saya mau analogikan, himar itu sepeda ontel, Bighal itu sepeda motor. Kuda, golongannya sedan, mobil Mercy, ya. Onta, bis itu mungkin yang bis double decker lah, ya. Jadi Rasulullah ketika itu naik Bighal, sedang naik Bighal melihat satu orang yang sedang kepanasan berkeringat sedang jalan. Ya. Berhenti Rasulullah, mau kemana? Mau ke sana. Diboncengi oleh Nabi Muhammad, suruh naik. Nah ini Rasulullah tidak tega melihat ada orang yang payah, yang susah. Walaupun dalam perjalanan ini kan sederhana, ya. Apalagi melihat dengan kita ini semua masuk ke dalam api neraka, disiksa. Tambah tidak tega Rasulullah SAW. Tambah tidak tega. Makanya sekarang ini kita lihat ada orang-orang yang mengajak kebencian, tolong jangan. Karena itu tidak sesuai dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita ini ya, saya ini siapapun ya yang pegang naik khotbah itu kan meminjam mimbarnya Nabi. Kalau kita meminjam mimbarnya Nabi, dakwahnya harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Kalau minjem dakwahnya Nabi, tapi aturannya dakwah tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, sedih Nabi Muhammad SAW. Ya? Saya tidak ngajak orang supaya kita, tapi kita harus menempatkan sesuatu pada porsi yang tepat. Camat boleh senang sama Ramadan, tidak apa-apa, saya juga senang. Tapi dalam pemikiran ada yang tidak sesuai. Saya dengan pribadi cocok juga, tapi ada pendapat-pendapat beliau yang tidak bisa saya ikuti juga. Ya. Tidak semua harus kita ikuti. Ada yang kita bisa memilah, ini tidak sesuai, tidak cocok. Nanti ya, seperti membongkar warung ketika bulan Ramadan, itu tidak dibenarkan. Walaupun atas nama yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan kebencian. Ya. Padahal warung itu bisa jadi wajib dibuka di bulan Ramadan. Hah? Boleh? Ya itu salah satunya. Kalau tidak ada warung yang dibuka, kita mau diuji dari nafsu, ya? Atau di rest area ada orang hamil, ya kan tidak wajib puasa. Orang musafir tidak wajib puasa. Kalau tutup semua, terus orang itu sampai kelaparan bagaimana? Ya? Itu bisa jadi wajib. Warung itu dibuka di bulan Ramadan. Ya? Jadi Ramadan itu jangan kita itu minta dihormati, kita harus menghormati orang seperti
kita minta dihormati. Mana ada konsep kita harus dihormati orang? Nggak ada konsep dalam Islam, nggak ada. Kita yang harus menghormati orang lain. Kalau kita minta dihormati ya sama dengan tiang bendera. Konsep dalam Islam itu tidak. Oh, kamu harus kaya supaya kamu dihormati. Mana ada konsep begitu? Tidak ada konsep harus dihormati, tidak ada dalam Islam. Ya? Tidak ada ajaran Rasulullah kita harus dihormati, tidak ada. Kita yang harus menghormati orang lain. Kita ini, maaf ya, kadang kita didikte oleh lingkungan kita. Ada orang yang tidak baik sama kita, kita ikutan tidak baik sama dia. Itu namanya kita didikte oleh perilaku dia. Kita kena dikte oleh perilaku dia. Seharusnya apa? Kalau dia tidak baik, kita harusnya baik, supaya kita tidak terpengaruh dengan perilaku yang tidak baik. Ya benar, dan itu ajarannya Rasulullah. Rasulullah kan selalu begitu. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Rasulullah selalu memaafkan orang yang berbuat tidak baik dan selalu membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu konsepnya Rasulullah. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu, mohon maaf ya, anjing juga bisa. Ya. Kita baik sama anjing, kasih makan, dia nurut sama kita. Yang sulit adalah ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang memfitnah, itu sulit. Dan itu konsepnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaihi. Kepingin kita ini selamat dunia dan akhir. Itu Nabi Muhammad. Ya. Kepingin kita selamat dunia dan akhir. Ya. Jadi jangan sampai kita ini terpengaruh dengan berita-berita di media sosial. Ya. Kesian. Kita harus jaga kita punya hati supaya tetap damai, bersih ya. Ikuti orang yang benar-benar mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang ngajak kita untuk supaya saling bermusuhan, saling berburuk sangka. Ya. Ikuti para kiai yang lurus ya, yang hanya mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sedikit tadi kita kalau dibahas sampai selesai 1 jam ya. Ini sudah mau setengah jam juga ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari paham-paham yang mengajak kita kepada kebencian ya. Mari kita jaga hati kita supaya bersih dari kebencian kepada siapapun ya. Kepada siapapun. Sedikit saya mengasih sedikit tentang nasab. Mohon maaf ya, mohon maaf. Logika sederhana tentang nasab para habaib. Itu kiai-kiai dulu, Kiai Ham, ya. Kiai Maimun Zubair, kiai-kiai yang besar dulu yang sudah wafat, itu sangat cinta dengan habaib. Mereka itu waliullah, wali min auliyaillah. Kalau ada orang yang berbohong tentang nasab pasti ketahuan. Masa Kiai Hamid bohong? Masa wali bisa dibohongi? Masa Kiai Haji Ahmad Masrani Al-Ishaqi, ya, seorang wali besar yang cinta dengan habaib bisa dibohongi? Tidak bisa. Ya. Silahkan jangan berpikir dengan itu. Kalau saya mani guru saya, abah saya, walaupun abah saya suka masalah, tapi insya Allah tidak salah abah saya ikut orang tua saya. Ya, insya Allah kita selamat semua. Apa yang orang tua kita kerjakan kita ikuti ya. Saya tidak ngajak kita benci kepada orang lain, tidak. Tapi mari kita berjalan sesuai dengan rel yang sudah dijalankan oleh orang-orang tua kita dulu ya. Agar kita jadi orang yang selamat. Kalau tidak kita curiga tok setiap hari dulu. Sama orang melihat orang curiga tok ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua sifat-sifat yang buruk dari ini. Wallahu yaufiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin.